Waktu itu kurang lebih sih sekitar harganya 7 jutaan ya, kalau saya masih ingat 7,5 juta lah tepatnya ya. Jadi waktu itu saya beli TV pertama saya 32 inch ya, yang full HD, karena memang waktu itu harganya masih sangat mahal sekali. Dan TV ini tuh kayak mutakhir banget, gambarnya benar-benar bersih, jernih. Buat main game saya ingat banget Xbox 360 tuh gambarnya jadi bagus sekali gitu ya. Nah, jadi kartu kredit itu buat saya dulu adalah suatu sarana untuk saya bisa membeli impian-impian saya gitu ya. Salah satunya yaitu waktu saya beli itu terus saya convert ke cicilan, jadi saya bayar per bulan. Dan ternyata mulai kayaknya seru ya bisa beli-beli ini itu gitu. Nah, akhirnya saya beli lagi macam-macam yang saya belanjain sampai akhirnya saya punya masalah hutang kartu kredit. Dan waktu itu bisnis lagi baik-baik aja gitu. Sampai di satu momen ternyata mengalami penurunan karena banyak sekali yang istilahnya naro yang komitmen untuk bayar, jadi kayak arisan gitu ya, tapi dia nggak bayar, jadi karena nggak bayar saya nggak dapet komisinya ya. Nah, terus ketika itu ya saya jadi nggak punya uang buat bayar. Saya ingat banget waktu itu mama pernah marah, ngamuk gitu ya, dasar kamu anak nggak bisa dipercaya, kata dia, ngomong aja lu terus gitu kan. Ngomong bisa, janji-janji nggak pernah diwujudin gitu, ngomongnya nggak bener, kata gitu kan. Nah, dia marah, terus saya sedih banget tuh waktu itu gitu ya. Nah, eh dan ternyata berdampaknya cukup banyak ya kalimat itu. Jadi dasar anak laki-laki nggak bisa dipegang, cuman bisa janji-janji doang, omongan lu nggak bisa dipegang. Nah, jadi lumayan berdampak, berefek. Akhirnya saya jadi kayak menghindari banget sama yang namanya kredit. Ya, semua kartu kredit saya hindarin. Ada beberapa kartu kredit saya waktu itu langsung saya gunting ya, karena kayak saya anggap kartu setan lah gitu. Jadi bolak-balik saya buat gestun ya, nebus utangnya buat supaya bisa ini, saya cuman hidup dari bunga ke bunga aja yang saya bayarin gitu. Dan saya muter otak terus gimana caranya saya supaya bisa ngeberesin masalah utang ini. Dan setelah saya berproses di masa sekarang, saya baru ngerti bahwa selama ini saya memandang kartunya yang salah, kartunya yang kartu setan, kartunya yang negatif gitu. Tapi ya setelah saya memahami bagaimana cara kartu kredit sebenarnya bekerja dan itu menjadi sebuah alat ganti pembayaran aja, ya ternyata itu malah banyak memudahkan saya gitu. Dan memang digunakan sesuai dengan fungsi yang sebenarnya. Bukan untuk berhutang, tapi untuk memudahkan proses pembayaran. Karena kalau kita bawa nenteng duit kemana-mana banyak gitu ya, ya eh, repot aja gitu. Terus kalau misalkan bisa bayarnya mundur 1 bulan, ya lumayan, itu juga memudahkan juga buat kita gitu ya. Nah, jadi sekarang saya masih pakai kartu kredit buat bertransaksi misalkan di luar negeri segala macam. Itu kan juga harus pakai kartu kredit ya, nggak bisa pakai debit juga. Kecuali debit Mastercard, tapi saya nggak pernah pakai karena saya nggak nyaman kalau misalkan langsung didedak dari rekening saya pribadi gitu. Jadi saya ngerasa akan lebih lebih safe, lebih tercover sebenarnya sama kartu kredit. Tapi itu juga nggak selalu seperti itu. Jadi tetap perlu untuk berhati-hati ya dengan penggunaan kartu, karena banyak banget yang istilahnya dengan cara yang tidak tepat mereka lakukan, istilahnya ya tanda kutip hacking atau semacamnya kayak gitu. Nah, jadi yang penting banget memang kita perlu menyadari diri kita sendiri, bukan untuk punya mental menyalahkan. Selalu banyak sekali orang yang kayak nyalahin orang lain, nyalahin kartunya, nyalahin apa aja. Ibaratnya gini, kalau misalkan Anda nyetir mobil, terus nabrak, jangan Anda salahin mobilnya. Ini mobilnya ngaco nih mobilnya, nabrak ini gara-gara mobilnya kekencengan gitu. Ya, salah siapa yang nggak bisa ngerem, nggak tahu kapan ngerem, kapan ngegas, ya kan? Tapi kalau tahu kapan ngerem, kapan ngegas, beloknya gimana, caranya gimana, semuanya ya sesuai dengan fungsi-fungsinya, Anda gunakan sesuai koridornya. Kalau mobilnya dipakai kebut-kebutan, ya yang salah siapanya? Memang salah mobilnya? Bukan, salah orangnya. Nah, sama seperti kartu kredit misalnya. Kartu kredit kalau kita cap kartu setan, ya, ya sebenarnya setannya siapa? Kitanya setannya. Kenapa? Karena kita yang nggak punya kendali atas diri kita sendiri untuk bisa mengontrol, istilahnya bukan ya, kalau kayak gitu mengontrol ya berarti ya. Cara kita berbelanja, cara kita ya mengelola uang kita, ya itu yang perlu kita memang atur semuanya, tata dengan baik gitu ya. Milikilah struktur, karena uang itu suka dengan struktur. Kalau misalkan Kerwin Ray bilang,
Ya money love structure kata dia. Kalau misalkan lu nggak ada structure-nya around money, ya jangan terlalu acak-acakan juga. Kalau kata dokter Kayla Liung, dia bilang eh pastikan untuk punya clarity akan uang kamu, ya kan. Kemana aja uang kamu berjalan, bergeraknya kemana, terus jadi kalau kamu punya tabelnya, kalau dia kan buka tuh semuanya, jadi keluar tuh pengeluarannya apa, kapan, segala macam yang diperlukan gimana, itu detail banget. Dan dengan clarity dia bilang kamu punya kejernihan, kejelasan atas apa yang kamu lakukan terhadap uangmu. Nah itu juga sesuatu hal yang baik. Nah terkadang dalam hidup kita ada sesuatu yang kayak saking kita nggak suka, kita nggak mau lihat lagi. Ya, contohnya kalau soal uang dulu saya begitu. Karena saking punya banyak trauma tentang keuangan, akhirnya saya nggak mau ngelihat lagi uang saya. Jadi saya tutup mata aja deh, mau pakai berapa ya udah pakai-pakai aja gitu ya. Jadi saya nggak perhitungkan lagi, nggak ngecekin lagi semuanya, bodo amat kayak gitu. Will it create more? Yes, bisa juga. Ya, tetap expand juga hidupku. Namun di certain level ya jadi itu yang justru ngehambat kita untuk bisa naik ke level-level yang berikutnya lagi. Nah, jadi kita perlu untuk punya willingness atau keinginan untuk mau ya punya clarity atau kejernihan tentang hal ini juga. Sehingga nanti lebih malah kejernihan ini menciptakan kenyamanan. Karena kalau buat saya itu saya males harus diatur-atur, kayaknya nggak bebas. Tapi justru dengan mengatur itu bisa mendatangkan kebebasan. Ya terkadang seperti itu. Jadi ini hal yang perlu buat diperhatikan juga buat kita supaya kita bisa lebih paham ya. Yang bermasalah bukan kartunya tapi kitanya yang perlu kita cek. Kalau ada hal-hal yang kayak kemarin saya cerita, kalau saya belanja itu adalah eh, ketika saya belanja yang jumlahnya besar, saya ngerasa kayak tenang banget kayaknya. Saya bisa loh, saya bisa, saya bisa loh, saya bisa, saya bisa, saya bisa. Itu kayak yang teriaknya gitu tuh di dalam hati ya. Emang nggak langsung diteriakin kayak gitu gitu ya. Cuma kayak, gue bisa loh, gue bisa loh, gue bisa loh kayak gitu. Jadi kayak ketika membeli sesuatu tuh kayak ngerasa wah saya jadi bisa, saya jadi mampu. Karena apa? Dari dulu saya selalu merasa nggak bisa, nggak mampu segala macam. Jadi saya harus bergerak dari energi pembuktian. Saya harus nunjukin kalau saya lebih hebat dari teman saya yang lain, saya punya yang lebih bagus, saya punya yang lebih keren gitu. Nah kalau sekarang saya lebih ke arah ya memang kalau misalkan saya suka banget dan kebetulan dia memang lebih keren dari yang orang lain punya, ya nggak apa-apa. Yang penting karena memang saya beli karena saya senang banget, suka banget, dan memang kayak it brings me joy dan happiness gitu. Ya bukan untuk membandingkan atau lu lebih keren atau gue punya lebih bagus, tapi memang ya karena suka senang digunakan kayak gitu aja. Dan ternyata ketika kita senang happy bisa contribute banyak banget dalam kehidupan kita, bikin kita lebih senang, lebih asik ya ngejalanin hidup ya kayak gitu. Oke, dan setiap uang yang dikeluarkan bukan berarti dia akan habis total, enggak. Tapi selalu kalau kitanya rajin create, ya kita bisa hasilkan uang lagi lebih banyak lagi. Sehingga ketika walaupun kita belanjakan, uang akan lebih banyak datang. Ya, kalau misalkan di Bible disebutin kan, ada orang yang berhemat dengan luar biasa, tapi mereka tetap aja susah, tetap aja miskin, tetap aja nggak punya uang. Tapi ada orang yang ya benar-benar dari energi keberlimpahan ya, sehingga ketika waktu menggunakan uangnya pun malah mendatangkan lebih banyak lagi rezeki dan berkat dalam hidup mereka. Ya, jadi penting banget untuk kita bergerak dari energi kelimpahan, bukan dari energi kekurangan. Bukan belanja karena kita butuh untuk diapresiasi, butuh lebih keren, lebih hebat, lebih bagus dalam tanda kutip dibandingkan dengan orang lain. Ya, cara ngelihatnya gimana gampang deh. Kalau Anda ngelihat teman Anda yang lebih sukses, dia bisa beli ini, beli itu, bisa bangun ini rumah, bangun mall, bangun apa, koleksi jam tangan 2 miliar satu biji, ya kan, mobil mewah, bejeret, ya ada 19 gitu, setiap hari tuker. Nah, terus Anda merasa minder, Anda merasa sedih, Anda merasa kecil, Anda merasa Anda kayak nggak berprestasi seperti dia. That's ya problemnya di situ. Ya ketika kita buy in kepada sebuah masalah dalam hidup kita yang namanya membandingkan dengan orang lain. Jadi nggak usah dibandingin karena apa? Selalu akan ada langit di atas langit. Selalu ada orang yang lebih hebat dan lebih baik. Tapi bukan jadikan alasan Anda juga tidak berkarya, tidak berkreasi. Banyak orang yang memilih untuk diam dengan berlandaskan alasan kan semuanya juga yang nggak usah ngebandingin sama orang lain. Ya terus toh rezeki juga nggak dibawa mati gitu kan, ngapain bikin ini bikin itu, ntar juga sama kuburan kita segede gitu doang gitu ya. Ya itu mereka menggunakan alasan untuk mereka tidak berkarya karena mereka malas, alasannya itu sebenarnya simpelnya seperti itu, karena mereka takut, mereka alasannya itu. Nah jangan sampai kita masuk dalam energi seperti itu. Semoga bisa belajar sesuatu dari yang hari ini.
See you again dalam video berikutnya. Bye-bye.